Baik, terima kasih Mas Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fasubhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna fahma ووفقنا للعمل به يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Kita memulai pertama kali tentunya dengan menyampaikan ekspresi alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita bisa dipertemukan secara virtual oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak yakin ada yang tidak bisa bahasa Indonesia di sini, jadi saya bahasa Indonesia saja. Kecuali kalau ada yang non-Indonesian, silakan raise hand, and then I can turn my lecture into both English and Indonesian, insyaAllah. Tentunya kita menyampaikan puji syukur kita bahwa pada kesempatan ini kita dipertemukan, walaupun secara virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan kemanfaatan yang akan kita dapatkan dengan pertemuan ini. Saya ingin memulai dulu dengan menggarisbawahi, ikut menekankan apa yang disampaikan tadi cukup jelas dari Mas Sidik tentang BP. Kalau ada teman-teman yang sering bertanya, jadwal saya itu kan cukup padat. Saya dari subuh kegiatannya sebelum salat subuh, ya sampai sekarang ini pun dan mungkin sampai malam nanti masih ada kegiatan. Tapi alhamdulillah rasanya tetap sehat, bugar itu. Nah, kalau ditanya rahasianya apa, salah satu rahasianya karena BP itu. Ya, jadi saya pemakai BP yang sudah cukup lama, karena saya kenal dengan Mas Ivo sudah sangat-sangat cukup lama ya. Dan juga tadi disinggung tentang stevia, juga saya ada minum teh ini juga gulanya juga stevia. Jadi sekalian juga saya promosi ini bagi teman-teman yang mungkin belum kenal Bapak dan Ibu yang hadir di sini, kebetulan bukan dari keluarga MM atau keluarga BP. Ini adalah satu usaha di Indonesia yang cukup baik untuk kita bergabung, bukan sekedar untuk profit saja ya. Tentu semua kita ingin profit dalam bisnis, tapi nanti saya akan garis bawahi kenapa BP dan MM ini punya kelebihan-kelebihan di atas dari sekedar profit saja. Bapak Ibu sekalian, tadi juga disebutkan tentang webinar kita ini. Ini memang webinar antar benua ya. Karena saya nampaknya melihat ada dari Eropa juga ikut ini, walaupun di Eropa sekarang sudah cukup larut malam. Ada dari Belanda, dari Jerman, dan beberapa negara yang lain. Saya sangat tertarik dengan istilah webinar internasional ini. Karena memang dunia kita sekarang memang dunia internasional, dunia mengglobal. Dalam artian bahwa kalaupun kita itu hidup dalam satu kampung yang terbatas, dalam satu kota yang terbatas, tapi wawasan mindset kita itu sekarang tidak bisa lagi dibatasi oleh batasan-batasan kota atau kampung. Karena keterbukaan media, keterbukaan sosial media khususnya, menjadikan kita ini melanglang buana kemana-mana ke seluruh penjuru dunia. Jadi mungkin saya duduk dalam satu kamar, tapi sesungguhnya saya itu sedang berjalan, terbang kemana-mana, menjelajahi dunia, karena itulah the nature of this world, itu adalah tabiat, itu adalah ciri khas dunia kita sekarang. Maka dunia kita sekarang ini disebut dengan dunia global, atau dunia yang menginternasional. Mau atau tidak mau yang begitu, sadar atau tidak, ya kita sekarang ini sedang menjadi hidup dalam dunia yang menginternasional. Batas-batas antar negara itu hampir tidak ada. Apa yang kita lihat di Amerika, apa yang kita rasakan di Amerika, itu juga ikut dirasakan oleh teman-teman kita bahkan di kampung-kampung. Karena tukang sayur pun punya HP, ya, bahkan mereka punya akun sosial media, sehingga mereka dengan sangat mudah akses kepada informasi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang lain.
Nah, dunia global kita sekarang ini atau dunia internasional kita sekarang ini itu memiliki tiga karakter utama yang sering saya sampaikan di mana-mana. Yang pertama adalah kecepatan yang sangat luar biasa. Jadi terjadi percepatan dan kecepatan yang dahsyat yang terkadang di luar dari nalar kita untuk memahaminya gitu. Nah, kita lihat misalnya sekarang ini sebelum COVID, belum pernah kita bermimpi akan bisa ceramah, ya. Mungkin ada yang dari Aceh di sini, mungkin ada dari Papua di sini, mungkin ada dari Sulawesi di sini. Saya duduk di kota New York, bisa ceramah kemana-mana gitu. Nah, ini karena ada Zoom yang terjadi. Ini kecepatan, salah satu bukti kecepatan saja kan. Nah, sekarang juga sedang diciptakan apa yang disebut artificial intelligence misalnya kan. Jadi terjadi percepatan dan kecepatan dunia yang sangat luar biasa ini. Dan ini menjadikan seperti yang saya katakan tadi, hampir tidak ada lagi batas-batas itu. Ya, karena begitu cepat terjadi koneksi, namanya konektivitas. Ya, terjadi konektivitas antara satu benua, antara satu negara, antara satu kota, terjadi kecepatan ya apa namanya informasi yang sangat luar biasa itu. Jadi ini ciri khas pertama dunia kita, kecepatan yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah terjadi kompetisi juga yang sangat luar biasa. Ya, jadi kompetisi dunia kita sekarang ini sangat luar biasa. Kalau kita melihat peperangan-peperangan yang terjadi itu, sebenarnya apa yang kita lihat itu dengan segala perih dan pedih dan sakit hati yang kita lihat saksikan di Timur Tengah, khususnya saudara kita di Gaza dan Palestina, sesungguhnya yang sedang bertanding itu adalah dua kekuatan dunia yang berhadap-hadapan. Ya. Dan itulah sekarang yang disebut dengan kompetisi dunia yang terjadi. Dan dalam segala aspek, dalam politik terjadi kompetisi luar biasa, dalam ekonomi terjadi kompetisi sangat luar biasa. Bagaimana China dengan Amerika berkompetisi sangat dahsyat dalam perekonomian misalnya. Secara militer Rusia dengan Amerika berkompetisi sangat luar biasa misalnya kan. Demikian juga dalam hal militer ya. Kita lihat bagaimana Rusia dan Amerika berkompetisi untuk menempatkan pangkalan-pangkalan militernya di berbagai belahan dunia. Ini adalah dunia kita, dunia kompetisi ya. Dan itu kita nggak bisa menghindar. Karena dalam dunia kompetisi ini hanya dua kemungkinan. Kita ikut menjadi bagian dari kompetisi itu dan harus menang, atau kita akan diinjak oleh kompetisi yang terjadi itu. Kita hanya menjadi korban-korban dari kompetisi yang terjadi itu. Ya. Nah, tentu yang ketiga adalah bahwa di balik dari kompetisi itu juga sedang terbangun partnership, kerjasama yang sangat dekat. Maka misalnya sekarang ini Rusia membangun kerjasama dengan negara-negara yang bisa dianggap tidak senang dengan Amerika. Misalnya apa? Ada BRICS namanya. BRICS. BRICS itu tadinya ada 5 negara. Ada Brazil, ada Rusia, ada India, ada China, ada South Africa, Afrika Selatan. Ini namanya BRICS. Saya lihat Indonesia dalam pertemuan BRICS baru-baru ini di Kazakhstan ikut juga. Saya dengar Indonesia mau gabung ke BRICS. Ini namanya partnership. Ini namanya kerjasama. Maka dunia yang menginternasional ini tidak bisa menghindari lagi apa yang disebut dengan kerjasama. Ya, di balik dari kompetisi itu akan terjadi kerjasama-kerjasama juga. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan Islam kita, dengan ajaran agama kita, ketiga karakteristik dasar daripada dunia kita sekarang ini, apakah itu asing? Apakah itu tidak ada dalam agama? Ternyata semua ini menjadi karakter dasar daripada Islam kita. Artinya apa? Islam kita ini sebenarnya nggak pernah ketinggalan zaman. Pertama, kita berbicara tentang kecepatan tadi. Apakah Islam tidak berbicara tentang kecepatan? Oh, ternyata dari dulu, dari abad 14, dari abad 7 dan 8, Islam sudah berbicara tentang kecepatan. Apa kata Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhanmu dan surga. Apa artinya bergegas? Wasari'u. Kecepatan. Walaupun ayat ini berbicara tentang kecepatan kepada maghfirah, kepada ampunan dan surga, tapi kan sebelum ampunan dan surga kita terima, kita harus bercepat membangun dunianya Allah. Ini dunia ini adalah milik Allah dan kita adalah khalifah. Kita harus bergegas membangun dunia ini, kan begitu ceritanya. Hanya saja orang Islam ini kan nggak paham gitu. Kita ini kan tidak paham. Dunia mengalami percepatan sedemikian rupa, Al-Quran menyuruh kita bercepat, tapi kita ini masih berpikir masa lalu. Ini yang menjadi masalah. Sehingga seringkali ketika ada sesuatu yang baru ditemukan karena kecepatan itu, kita hanya cepat mengatakan, itu mah bid'ah gitu. Bid'ah. Gitu. Hanya kita bisa menyalahkan.
Facebook kita salahkan, padahal kita pakai juga. Hanya karena Facebook ditemukan oleh seorang Yahudi. Zoom ini pun ditemukan orang Cina ini. Kemudian belakangan kita menyalahkan, ini kan Cina komunis kan. Nah ini kecepatan ini. Maka Islam ini menyuruh kita untuk cepat. Jangan pernah lambat. Jangan malas-malasan. Kita harus proaktif. Kalau perlu kita harus ada di garda terdepan. Dalam seluruh lini kehidupan. Di perekonomian, mari kita paling cepat ke depan. Perpolitikan juga demikian. Bahkan militer sekalipun, mari kita ke depan. Kita paling depan. Pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Ini Islam kita dalam kecepatan. Bagaimana dengan kompetisi? Apalagi kompetisi. Jelas ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk surga mari kita berlomba-lomba. Kalau artinya berlomba itu kan kompetisi. Walaupun Islam dalam kompetisi itu selalu memakai kata yang positif. Kenapa? Dalam Islam kompetisi itu adalah saling. Jadi bukan ingin menang kemudian harus mengalahkan orang lain, belum tentu, nggak harus. Terkadang Islam itu menang-menang gitu. Win-win solution istilahnya. Ya. Nah, tapi intinya adalah harus ada semangat kompetisi itu. Nah, ini nanti saya akan kaitkan dengan bagaimana kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman di BP dan di MM ini. Bagaimana semua ini kan terkait ke sana tuh. Nah, yang ketiga adalah partnership. Kerjasama seperti saya sebutkan tadi, BRICS misalnya, kemudian Uni Eropa, kemudian ASEAN, ya itu nama kerjasama yang ada OKI kerjasama dunia Islam, ada Uni Eropa, Uni Afrika kerjasama negara-negara Afrika, ada kerjasama tidak. Kenapa? Secara Islam juga demikian, jamaah itu sangat penting, komunitas itu sangat penting, communal atau collective work, kerja secara bersama-sama itu adalah fondasi kemenangan. Tidak ada kemenangan yang bisa kita capai kalau sendiri-sendiri. Tidak ada kemenangan yang bisa kita hasilkan dengan sendiri-sendiri. Makanya Islam itu setelah menyuruh kita untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh ketakwaan, jangan mati kecuali kepada Islam. Apa yang kedua? Apa kata Allah? Wa atasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguh bersama-sama, berjamaah, jamaah. Kenapa pentingnya namanya partnership? Maka Rasulullah mengatakan, yadullahi fawqal jamaah. Bantuan pertolongan Allah itu bersama jamaah. Maka membangun komunitas dalam segala hal yang kita lakukan, termasuk dalam bisnis itu adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat mendasar sekali. Nah, disinilah kemudian teman-teman semua, kalau kita melihat BP ini dan MM ini tabiatnya ke situ semua itu. Kita berbicara tentang kecepatan, ya harus kerja keras memang. Harus mencapai, segera keluar sebelum orang mendahului, kita harus dahulu gitu. Nah ini harus ada kecepatan dalam pergerakan. Nah yang kedua tadi tentang kompetisi, kita harus sadar bahwa harus ada semangat kompetisi yang terjadi. Bahkan sesama pun ya, sekeluarga MM ini, sekeluarga BP ini pun, itu harus ada semangat kompetisi yang terjadi. Tapi sekali lagi, kompetisi dalam Islam itu tidak harus menginjak-injak lawan. Kenapa? Fastabiqu. Fastabiqu itu bahasa Indonesianya saling berlomba. Artinya kalau kita ke depan, kita tarik yang di belakang. Kalau kita yang di belakang, ya kita ulurkan tangan supaya kita ditarik agar bisa kita ke depan lagi kan. Nah itulah hebatnya Islam itu, positifnya Islam itu. Berkompetisi pun ada nilai positif yang terjadi. Apalagi sampai ada karakter yang ketiga tadi, partnership, kerjasama. Inilah pentingnya kekeluargaan itu. Ya. Nah teman-teman semua itu, mohon maaf saya pengantar saja. Jadi tadi pengenalan seolah-olah ini dikenalkan bahwa ini adalah penceramah yang istimewa. Bukan hanya malam ini insya Allah, tapi saya harus sampaikan bahwa insya Allah kita akan punya kajian, mudah-mudahan bisa kita istiqamah. Kajian kita ini akan kita lakukan sebulan sekali. Ya. Jadi bukan hanya kali ini saja, tapi mudah-mudahan kalau kita sehat dan kita diberikan kekuatan istiqamah, insya Allah kita akan melakukan kajian ini setiap Sabtu kedua setiap bulan jam 6 pagi di Indonesia, jam 6 sore waktu New York. Tentu di California masih jam 3 itu, karena beda 3 jam. Ya, di Amerika bagian tengah masih jam 4, ada yang jam 5 ya. Nah, teman-teman semua, saya kembali kepada
pendahuluan ya, bahwa pertama kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin mengingatkan dengan kata puji syukur ini karena ini menjadi sangat merupakan satu fondasi keagamaan dan sekaligus fondasi kehidupan. Apa maksudnya? Agama kita itu kalau kita peras, mulai dari syahadat kita sampai kepada sholat kita dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, semua khairat, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam agama ini, kalau kita peras, maka santannya itu adalah kesyukuran, bersyukur. Kita sholat, kita tahajud, kita umrah, kita haji, kita sedekah. Untuk apa? Tidak lain adalah menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan istrinya terkagum-kagum, Aisyah. Karena beliau di malam hari harus bangkit melakukan salat tahajud. Kalau kita makan sunnah saja. Tapi Rasulullah itu wajib hukumnya bangkit di malam hari untuk tahajud. Beliau itu wajib. Kebanyakan hari-harinya dipakai untuk sunnah, puasa sunnah. Bertanyalah istrinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan semua ini? Dan karena sungguhnya dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang. Rasulullah itu dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat dosa. Dan yang lebih penting, Rasulullah itu adalah orang pertama yang akan masuk surga. Tidak akan satu orang pun yang masuk surga kecuali Rasulullah telah mendahului. Tapi kenapa engkau lakukan ini semua ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan karena saya nabi, bukan karena saya orang yang paling bertakwa, bukan karena saya orang yang paling hebat dalam beragama. Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah saya seharusnya menjadi hambanya Allah yang bersyukur? Maka semua yang kita lakukan dalam tatanan keberagamaan kita, dari A sampai Z, semuanya itu adalah untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di kalangan para ulama kita kemudian menerjemahkan kata liya'budun, beribadah itu dengan liyashkurun, untuk bersyukur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kata sebagian ulama, salah satu makna daripada liya'budun, untuk beribadah itu artinya untuk bersyukur. Maka ibadah diterjemahkan dengan kata syukur. Kenapa? Syukur menjadi sangat esensial sekali dalam kehidupan beragama kita. Dan ini sangat rasional sekali, sangat logis. Kenapa? Karena tingkatan tertinggi dari semua pengabdian yang kita lakukan, itu adalah ketika kita melakukannya dalam rangka kesyukuran. Kita sholat, bisa karena merasa kewajiban. Ya betul, itu kewajiban kita. Maka kita pun sholat. Nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya. Memang kewajiban. Kita sholat mungkin karena ingin mendapatkan pahala. Nggak apa-apa. Memang tujuannya begitu. Bahkan kita sholat agar kita diampuni dan masuk surga. Ya nggak apa-apa. Tujuannya begitu. Tapi yang paling tertinggi adalah kita sholat karena kita ingin menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kalangan ulama sufi mengatakan, dan ini tentu tidak perlu kita ucapkan karena mungkin kita salah paham. Kalaupun saya ini dimasukkan ke dalam neraka, kalau itu adalah ridhanya Allah, maka saya ridha dengan itu. Maka kita melakukan itu karena ridha Allah, dan itu bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga tidak kalah pentingnya, kesyukuran ini menjadi esensi kehidupan kita. Maksudnya apa? Begini Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Dunia ini dengan segala hiruk-pikuknya dan segala kedahsyatan yang ada, itu sangat terbatas. Dunia ini tidak akan mampu memenuhi segala hasrat hawa nafsu kita manusia ini. Nafsu kita terlalu besar, dunia ini terlalu kecil untuk memenuhi. Dan oleh karenanya, segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini harus dibangun di atas sebuah kesadaran yang membawa kepada pengakuan bahwa kita tidak punya apa-apa. Yang memiliki segala-galanya adalah yang menciptakan langit dan bumi. Ini adalah langkah awal dari kesyukuran itu, pengakuan. Jadi kita punya duit, jangan diakui milik kita. Itu ada titipan Allah Subhanahu wa taala.
Kita punya sesuatu dalam kehidupan ini, jangan diakui sebagai milik kita, itu titipan. Karena bisa terjadi hari ini ada di tangan kita, besok udah nyap tuh. Ada orang yang tidak punya di hari ini di tangannya, besok tiba-tiba full tangannya. Innallaha yarzuqu man yasha. Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dengan caranya tersendiri. Ya. Maka kesyukuran yang pertama sebagai fondasi adalah mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini sesungguhnya adalah titipan, amanah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu, kalau kita tidak memilikinya, kemudian kita harus marah pada diri kita, marah pada orang lain, apalagi marah kepada Allah. Ya boleh jadi Allah belum memberikan kita karena satu alasan yang mungkin kita tidak tahu. Itu adalah milik Allah. Atau sebaliknya kita miliki, tidak perlu merasa kita Superman. Oh, jangan menjadi Karun, saya kaya seperti Karun kan. Jangan seperti itu. Kenapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kemudian, dengan syukur ini kemudian akan terbangun rasa qanaah, rasa kepuasan. Orang yang tidak punya rasa syukur tidak akan pernah puas dalam hidupnya. Bapak dan Ibu, Elon Musk itu orang yang terkaya di dunia. Tapi dia tidak akan puas berapapun yang dia miliki. Sekarang ini dia memiliki harta pribadi, harta personal wealth, ya. Kekayaan pribadinya itu sekitar 200 miliar, bukan rupiah, dolar lebih. Itu kekayaan pribadi. Saya tidak berbicara tentang bisnisnya. Sudah lebih 1 triliun bisnisnya, triliun dolar, bukan triliun rupiah ya. Tapi Elon Musk masih saja merasa tidak cukup. Merasa tidak cukup. Maka orang yang tidak punya rasa syukur itu tidak akan pernah merasa puas dalam hidupnya. Tidak akan pernah merasa puas. Dan karena tidak pernah puas, dia tak akan pernah rela. Orang yang tidak punya rasa rela dalam hidupnya, itu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Tidak pernah merasakan kebahagiaan. Tidak pernah merasakan setetes kebahagiaan kalau dia tidak pernah ridha dengan kehidupan ini. Tapi orang yang punya ridha dengan kehidupannya, alhamdulillah punya 100.000, punya 1 juta rupiah, punya 1 miliar rupiah, alhamdulillah reda saya dengan itu. Besok mungkin diambil, tinggal 10.000 saja di rekening saya, alhamdulillah saya reda. Asal jangan bukan karena malas tadi, bukan karena malas. Sudah berusaha, tapi itu yang kita miliki. Saya reda dengan itu. Itu kebahagiaan. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ginan nafs. Kekayaan itu bukan berapa yang ada di tangan kita. Kita bisa kalkulasi. Sekian, 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 sekian. Setelah 3 bulan sekian, setelah setahun sekian. Kita bisa kalkulasi itu. Tapi itu bukan yang menentukan al-ghina, rasa kaya. Apa artinya ghina dalam bahasa? Itu kan terjemahnya Indonesia kaya ya. Tapi sebenarnya ghina itu artinya kepuasan. Kepuasan itu bukan berapa di tangan kita. Tapi kepuasan itu adalah mindset dalam memandang apa yang kita miliki. Maka semua itu kembali lagi kepada rasa syukur tadi. Maka milisilah rasa syukur, dengan syukur itu kita akan merasa puas, dengan puas itulah akan kita merasa reda, dan reda itu membawa kita kepada rasa kebahagiaan. Nah, lebih dari itu juga Bapak dan Ibu, teman-teman semua, dengan perasaan syukur tadi itu kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Allah saja syakur, Allah saja kok maha pemberi, al-mu'ti. Allah saja kok maha berterima kasih. Masa kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita menjadi egois dalam hidup ini? Maka syukur itu mendorong kita untuk memotivasi kita untuk melakukan lagi kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Nah, berbicara tentang syukur ini, tentu segala sesuatu yang merupakan karunia kehidupan ini harus kita syukuri. Tapi saya ingin menyampaikan satu saja yang terpenting dari segala-galanya. Di atas dari semua kenikmatan yang kita anggap nikmat dalam hidup ini, kenikmatan yang tertinggi itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan ini teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, karena kami yang hidup di kota New York khususnya, di Amerika secara umum dan di Barat secara umum, itu sudah melihat betul bahwa betapa kehidupan tanpa hidayah itu adalah kehidupan yang sangat-sangat tidak punya meaning, tidak punya makna, sangat hampa. Betapa banyak orang yang punya banyak duit, tinggal di tempat-tempat yang mewah, punya semua fasilitas dunianya,
tapi tidak pernah merasakan makna kehidupan, arti dalam hidup itu. Maka sekarang ini di dunia barat dan di Amerika, termasuk di kota New York, penyakit yang paling ditakuti bukan lagi penyakit kanker, karena itu sudah biasa. AIDS juga sudah biasa berlalu lah. Bukan juga penyakit-penyakit yang lain, tapi penyakit mental. Penyakit mental, mental health issue, permasalahan mental. Saya ini bekerja sebagai chaplain. Chaplain itu konsultan spiritual di di rumah sakit di kota New York. Saya banyak memberikan nasihat kepada orang-orang yang sedang berpenyakit mental. Mereka bukan orang miskin. Banyak yang kaya-kaya, banyak yang pintar-pintar, banyak yang terkenal, banyak yang terhormat. Tapi harus ke rumah sakit, masuk rumah sakit mental. Kenapa? Ada kekosongan yang terjadi itu. Kenapa tidak ada hidayah dalam kehidupan ini? Nah, berbicara tentang hidayah ini, tentu fondasinya, dasarnya ada pada satu kata. Apa itu? Ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Mengenal, mengetahui. Dan ada 3 bentuk ma'rifah yang paling esensi dalam kehidupan kita. Paling mendasar dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang tidak mengenal Allah, maka dia cenderung untuk tidak mengenal dirinya sendiri. Manusia yang tidak mengenal Allah, maka dia cenderung untuk tidak kenal dirinya sendiri. Maka betapa banyak manusia yang merasa manusia tapi tidak sadar bahwa mereka manusia. Kenapa tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala? Maka mengenal Allah ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa dunia barat, kenapa dunia Amerika termasuk Eropa misalnya, dengan kemajuan ya teknologi, ilmu pengetahuan, tapi kemudian manusianya kemudian semakin kehilangan rasa rasionalitasnya, logikanya. Saya berikan contoh ya, ini unik, tapi ada satu video, saya kira itu sudah viral. Ada seorang wanita di Amerika Serikat, itu mengusul, apa bahasa Indonesia kalau swing ya, bahasa Indonesia itu swing, apa ya, didendam, apa ya, apa bahasa Indonesia itu swing, mengusul, ya, I sue you, artinya SUE, 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 melaporkan, menuntut, ya. Jadi ada seorang perempuan itu menuntut orang tuanya. Kenapa? Katanya kok saya tidak mengizinkan untuk saya hadir di dunia ini. Kenapa justru orang tua saya menghadirkan di dunia ini? Coba, itu kan, coba lihat ini. Ini perempuan ini pintar ini. Tapi karena merasa kok dia merasa tidak dihormati, merasa haknya tidak hak freedom untuk menentukan hidupnya kok. Kenapa tiba-tiba dilahirkan? Katanya saya nggak diberitahu supaya tiba-tiba saya lahir ke dunia ini. Dia tuntut orang tuanya tuh. Coba lihat tuh. Artinya apa? Ini kemajuan ilmu pengetahuan, tapi orang semakin bodoh gitu. Kehilangan logika dan rasionalitas. Itu fakta dalam kehidupan itu. Kenapa manusia terjadi seperti itu? Karena tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'rifatullah menjadi esensi dalam kehidupan kita. Hanya dengan ma'rifatullah, maka kita akan sadar siapa kita sebagai manusia. Maka yang kedua adalah ma'rifatun nafs. Kita harus sadar tentang diri kita sendiri. Orang yang tidak sadar tentang dirinya, maka dia tidak sadar tentang tanggung jawabnya. Orang yang tidak sadar tentang tanggung jawabnya, maka dia akan berbuat sesuka hatinya. Maka betapa ada manusia berbuat yang hewan pun malu-malu untuk memperbuatnya. Ada manusia melakukan hal-hal yang hewan pun malu untuk melakukannya. Kalau saya ingin berikan contoh, hewan kan tidak kawin sejenis. Sekarang malah perkawinan sejenis mau dilegalkan gitu. Tetangga Indonesia, Thailand sudah melegalkan itu. Amerika sudah beberapa negara bagian melegalkan. Hewan pun nggak melakukan itu. Tapi kenapa ada manusia melakukan itu? Ya itulah, manusia tidak sadar bahwa mereka manusia. Pura-pura jadi manusia. Maka kita ini harus terus melakukan perenungan. Siapa kita sebagai manusia ini? Apa tanggung jawab kita? Kita ada di atas dunia untuk apa? Maka ma'rifatullah, ma'rifatun nafs, dan yang ketiga adalah ma'rifatul haya, mengenal tentang kehidupan ini. Mengenal tentang kehidupan.
Apa maksudnya mengenal tentang kehidupan? Kita tahu the nature of life, tabiat kehidupan. Kita dari mana? Kenapa kita ada di sini, untuk apa? Dan pada akhirnya akan kemana kita? Betapa banyak manusia di atas dunia ini tidak tahu sungguhnya. Dia dari mana, untuk apa dia ada di sini, dan akan kemana pada akhirnya. Nah, karena dia tidak tahu akan kemana pada akhirnya, maka mereka menyangka bahwa mereka akan hidup 1000 tahun lagi. Atau mungkin juga mereka sadar bahwa mereka akan mati, bahwa mereka kemudian merasa bahwa kematian adalah akhir dari segala-galanya. Karena tidak tahu tentang tabiat kehidupan ini. Maka alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan hidayah tadi. Dan sekali lagi hidayah dengan 3 ma'rifat tadi. Ma'rifatullah, ma'rifatul nafs, dan ma'rifatul hayah, mengenal kehidupan. Nah, teman-teman semua pada sekalian, tema kita pada malam ini dan akan datang, tuh malam ini saya belum akan singgung banyak, adalah tentang menang dunia akhirat. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana memenangkan kehidupan. Ya tentu kehidupan ini dalam definisi kita. Saya kemarin memberikan satu presentasi tentang Pilpres di Amerika. Dan nanti kalau kita tanggung jawab, hanya untuk kali ini saya berikan kesempatan untuk bertanya tentang Pilpres Amerika. Jadi kemarin saya memberikan presentasi tentang Pilpres Amerika, dan saya mengatakan bahwa komunitas Muslim di Amerika harus menjadi bagian dari proses politik di Amerika. Ada beberapa alasan saya, tapi salah satu alasannya adalah kita jangan hanya mengambil dari negara ini, tapi kita harus memberikan kontribusi kepada negara ini untuk menjadikan Amerika great again. Apa artinya great again? Menjadi lebih besar, menjadi lebih hebat. Dan itu slogannya Donald Trump. Tapi saya katakan, menjadikan Amerika great again, not in Trump definition, bukan dalam definisi Trump, tapi dalam definisi kita sebagai orang Islam. Bagaimana menjadikan Amerika great again dalam definisi kita? Ya Muslim lah. Kita ingin melihat Islam berkembang di Amerika. Sebab dengan Islam berkembang di Amerika, Amerika akan menjadi lebih baik. Akan menjadi lebih hebat. Secara kuantitas ekonominya sudah lebih baik. Tapi kita ingin ekonominya berkualitas. Secara politik sudah lebih bagus. Secara militer, Amerika kuat. Tapi kita ingin militernya dipergunakan untuk kebaikan. Kapan itu terjadi? Kalau Islam bisa dipahami di Amerika Serikat. Itu menjadikan Amerika great again dalam definisi kita sebagai orang Islam. Maka teman-teman semua berbicara tentang winning atau memenangkan kehidupan ini adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam ajaran agama kita. Saya ingin memulai dengan mengingatkan kita semua. Satu, Islam itu menentang keterbelakangan. Islam itu menentang kebodohan. Islam itu menentang marginalisasi. Bahwa kita mau dilemahkan. Islam itu menentang kezaliman. Kita tidak ingin dizalimi dan tidak perlu menzalimi orang. Intinya adalah Islam itu adalah agama kemenangan, agama kehebatan, agama kemajuan, agama kekuatan. Kalau ada orang Islam memahami agama ini sebagai agama yang mengantar kita kepada kemiskinan, keterbelakangan, kelemahan, kebodohan, maka suruh lagi belajar agama Islam. Dia salah paham dengan ajaran agama ini. Maka kalau kita baca Al-Quran, dari awal sampai akhir, semua perintah-perintah, perintah untuk beriman, perintah untuk beribadah, biasanya diakhiri dengan kata-kata la'allahum tuflihun, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu jaya, kamu sukses. Misalnya kita lihat surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Lalu Allah menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Alladzina, alladzina, alladzina. Kemudian ditutup pada ayat kelima. Apa kata Allah? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita mengikuti Al-Quran tadi sebagai petunjuk kehidupan, agar kita bertakwa dalam hidup ini, maka pasti la'allakum ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang berjaya, sukses, dan menang. Maka Al-Quran, hidayah itu, Al-Quran, keimanan, keislaman kita, mengantar kita kepada kesuksesan, mengantar kita kepada kemenangan. Di surah Al-Mu'minun, apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Berjayalah, menanglah orang-orang yang beriman. Dan di dalam tatanan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab,
ketika ada kata qad, kemudian diikuti oleh fi'l madhi, kata past tense atau kata kerja masa lalu, qad aflaha. Aflaha itu fi'l madhi namanya dalam bahasa Arab. Qad aflaha. Jadi ada qad, kemudian diikuti dengan aflaha, fi'l madhi. Itu artinya tidak ada keraguan, sebuah kepastian. Jangan ragu, pasti orang beriman itu adalah orang-orang yang sukses dan menang. Qad aflahal mu'minun. Bahkan ketika Allah mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, menyembahlah kepada Tuhan dan berbuatlah kebajikan. Mudah-mudahan kamu sukses dan menang. Coba lihat. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam agama ini harus mengantar kita kepada kesuksesan. Maka kesimpulannya, kalau ada yang memahami agama Islam sebagai agama yang mengajarkan keterbelakangan, mengajarkan kemiskinan, mengajarkan kelemahan, mengajarkan bahwa nggak apa-apa lah kita dizalimi orang lain, maka berarti dia salah paham dengan ajaran agama ini. Dan oleh karenanya ketika orang azan, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, disambung dengan hayya 'alal falah. Ini kan semua informasi-informasi yang sangat sederhana, tapi jelas kepada kita semua bahwa ajaran agama kita adalah agama yang mengajarkan kesuksesan, mengajarkan kemenangan itu. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, hanya saja semua ini tentu seperti yang biasa saya sebutkan dalam beberapa kali, apalagi yang ikut umrah kemarin, saya ulang-ulangi ini. Semua ini kembali kepada mindset kita, kepada cara pandang kita dalam beragama. Mungkin masih ada yang tidak terlalu paham kenapa justru ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan perintah beriman, bukan perintah untuk menyembah Tuhan yang satu, tapi justru perintah untuk membaca. Dan kata membaca di sini diperintahkan justru sebelum turunnya huruf-huruf Al-Quran. Artinya apa? Kita perlu memperbaiki cara kita membaca. Apa? Membaca segala-galanya termasuk alam. Dan itu artinya mindset yang harus kita perbaiki. Termasuk membaca agama ini. Artinya memahami agama kita. Kalau mindset kita tidak benar dalam melihat agama Islam, maka di sana kemudian kita akan salah paham kepada ajaran agama Islam ini. Salah satu yang biasa saya sampaikan dan saya ingatkan diri saya dan kita semua adalah bagaimana kesalahpahaman kita terhadap Islam yang senantiasa dianggap bahwa Islam itu datang mengajarkan kematian. Islam tidak datang mengajarkan kematian. Tapi Islam datang mengajarkan bagaimana kita hidup secara benar. Secara benar. Kalau kita sudah hidup secara benar, sesuai dengan ajaran agama Islam, maka insya Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun, itu akan terjadi. Kita akan mati sesuai dengan ajaran agama Islam. Tapi sekarang itu kan kita balik. Seolah-olah Islam datang mengajarkan bagaimana kita mati. Kita lupa dulu bagaimana kita hidup. Padahal kematian kita itu akan banyak terkait dan terikat dengan kehidupan kita. Kalau kita hidup tidak secara Islam, jangan bermimpi akan mati secara Islam. Kalau kita hidup tidak pernah mengikuti ajaran Islam, jangan pernah bermimpi akan mati sesuai dengan ajaran agama Islam. La tamutunna illa antum muslimun itu. Maka mindset perlu kita perbaiki di dalam melihat ajaran agama kita ini. Nah, termasuk dalam melihat kemenangan itu. Bagaimana Islam melihat kemenangan? Ada minimal 3 karakter utama kemenangan dalam atau kesuksesan dalam ajaran agama Islam itu. Yang pertama, kemenangan menurut ajaran agama Islam harus bersifat permanen dan abadi. Ya. Makanya Al-Quran mengingatkan kita berkali-kali, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama, artinya dunia ini. Artinya apa? Bukan berarti dunia tidak penting, tapi kita ingin mengejar kemenangan dunia ini yang bisa mengantar kita kepada keabadian di akhirat nanti. Maka kemenangan, kesuksesan, keberhasilan dalam Islam itu harus bersifat abadi dan permanen. Itu pertama. Yang kedua, harus bersifat menyeluruh. All inclusive. Bisa diterjemahkan dunia akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu kalau kita terjemahkan dalam kehidupan yang lebih spesifik, ya tentu kita harus bahagia secara fisik, bahagia secara mindset, akal kita, dan juga bahagia secara mental, secara batin kita. Ada orang nampak seperti bahagia secara fisik,
tapi secara mental menderita. Dan ketika kita memilah-milah kebahagiaan ini, itu bukan kebahagiaan. Justru terkadang hanya sebuah kepura-puraan saja. Orang pergi ke restoran, makan di hadapannya semua ada menu tuh. Makanan Padang misalnya. Ada semua depannya. Ada otak, ada gulai kambing, gulai ayam, ada macam-macam di hadapannya. Tapi dia nggak pernah membina jiwanya, nggak pernah membina hatinya. Hatinya gersang. Dia mungkin lidahnya menikmati semua makanan itu. Tapi sungguhnya batinnya menderita. Karena ada yang kosong. Maka dalam Islam harus ada keselarasan antara fisik kita, akal kita, dan batin kita. Ya, itu yang kedua, menyeluruh. Jadi, kemenangan harus secara menyeluruh. Dan yang ketiga adalah menyeluruh pada individual dan komunal. Jadi jangan egoistik dalam kemenangan, ingin menang sendiri. Coba teman-teman baca semua ayat-ayat yang menyebut kata kemenangan dalam Al-Quran. Muflihun. Hampir nggak ada yang mufrad, itu nggak ada kata tunggal. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu jamak. Qad aflahal mu'minun, jamak. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun, jamak. Jadi keberhasilan dalam Islam itu adalah keberhasilan yang harusnya kita capai secara bersama-sama, secara kolektif berjemaah. Kalau ada orang yang ingin berhasil secara pribadi tapi tidak ingin orang lain berhasil, maka dia sesungguhnya bukan orang yang berhasil. Individualistik itu hanya terjadi ketika kita sudah di akhirat nanti. Kalau dunia ini jangan pernah individualistik, karena itu tidak akan dikategorikan sebagai keberhasilan. Itu adalah keberhasilan yang semu, tapi bukan keberhasilan yang hakiki menurut ajaran agama Islam. Nah, teman-teman semua, mungkin saya akhiri dengan ayat ini saja secara singkat. Ada satu ayat di surah Ali Imran, ayat 183, yang memberikan definisi kepada kita tentang keberhasilan, kemenangan, atau kesuksesan itu. Apa kata Al-Quran? Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini menyampaikan kepada kita beberapa pesan. Yang pertama, ayat ini berbicara tentang kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Tapi dimulai dengan satu peringatan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan kematian. Mungkin kita terkejut, loh, kok Allah berbicara tentang kemenangan, kesuksesan, tapi kok dimulai dengan kematian? Karena Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa bagaimanapun menangnya kita, bagaimanapun suksesnya kita, bagaimanapun berhasilnya kita dalam dunia ini, akan ditutupi dengan kematian. Karenanya, jadikanlah kesuksesan ini sebagai jembatan menuju kepada kehidupan dan kesuksesan di seberang sana. Ini sangat penting sekali nih. Sama dengan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta, surat Tabarak. Dia menciptakan kematian, baru kehidupan disebutkan. Karena Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa sejago apapun kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, semenang apapun kita, dalam hidup ini akan berakhir dengan kematian itu. Harus diingat. Tapi ada juga teman-teman yang bertanya, kalau begitu, apakah itu tidak menjadikan kita lemah? Menjadikan kita kan, oh sudahlah kita akan mati kan? Oh bukan, salah itu. Justru orang Islam semakin ingat kematian akan semakin termotivasi untuk melakukan dalam dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini tempat untuk kita mempersiapkan. Maka seandainya kita seandainya kita tahu, besok kita akan mati, hari ini jangan pernah lengah, jangan pernah malas, justru keluar, tambah lagi, bangun dunia ini. Kenapa? Kalaupun kita tidak nikmati, jangan-jangan orang lain menikmati. Kalaupun tidak ada orang yang menikmatinya, mungkin burung-burung akan menikmati hasil jerih payah kita. Itulah arti daripada mengingat kematian dalam Islam. Jadi mengingat kematian dalam Islam itu tidak menjadikan kita lemah dalam membangun dunia ini. Jangan dibalik. Itu salah paham kalau begitu.
Ini yang pertama. Jadi yang kedua, Allah mengatakan dha'iqatul maut, bahwa kematian itu dirasakan. Karena memang kematian teman-teman itu bukan sesuatu yang mudah, akan kita rasakan. Nanti saya akan jelaskan pada masanya. Lalu Al-Quran mengatakan, tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Pahala balasan yang sempurna akan kita dapatkan di hari kiamat nanti. Artinya apa? Dunia ini tidak akan pernah memenuhi segala hasrat kita dan impian kita. Kita harus bermimpi setinggi langit. Tapi jangan pernah bermimpi bahwa akan dipenuhi oleh dunia ini. Kapan akan dipenuhi mimpian kita? Di sana nanti. Di sana nanti. Semua yang kita inginkan akan tersedia. Ada cerita lucu nih. Saya dulu pernah punya murid mu'alaf. Jadi murid mu'alaf saya ini perempuan, kebetulan dia setengah buta, jadi matanya nggak terlalu melihat. Orangnya sensitif, sangat soft, sangat apa istilahnya, orangnya sangat apa itu ya, cepat merasa, perasaannya sensitif. Jadi suatu ketika kucingnya mati, datang ke kelas menangis gitu. Saya tanya kenapa menangis? Dia katakan kucingnya mati. Kalau dia bertanya kepada saya, apakah nanti di surga saya bisa mendapat kucing? Saya katakan begini, apapun yang Anda mimpikan dalam dunia ini, itu akan diberikan oleh Allah di surga. Kalau Anda ingin kucing, insya Allah akan diberikan kucing. Tapi apakah kucing di sana itu sama dengan kucing yang di sini? Saya nggak tahu, karena saya belum pernah ke sana. Tapi yang pasti, segala sesuatu yang Anda inginkan, itu pasti diberikan oleh Allah. Kenapa? Allah berjanji dalam Al-Quran. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Apa saja yang hawa nafsu menginginkan di surga itu ada. Dan apapun yang pernah engkau janjikan pada dirimu itu ada juga. Saya pernah berjanji kepada diri saya sendiri ingin punya rumah besar, punya rumah mewah, mau pingin rumah mobil yang mewah. Berjanji pada diri saya berusaha nih. Saya berusaha menjual BP banyak gitu, tapi nggak dapat-dapat juga. Insya Allah di sana akan diberikan. Sana akan diberikan. Ya. Nah itulah Allah mengatakan tuh, "Fana ujurakum yawmal qiyamah." Nah teman-teman semua, ada beberapa poin lagi tentang ayat ini, tapi karena waktu membatasi kita, saya ingin memberikan beberapa menit kesempatan untuk bisa kita berdialog, berdiskusi, dan dalam kajian-kajian yang akan mendatang juga demikian, akan ada beberapa menit untuk bisa kita pergunakan untuk tanya jawab, berdialog, berdiskusi tentang hal-hal apa saja, ya termasuk tadi ada pengenalan tentang BP misalnya, ada teman-teman di sini yang belum kenal BP, silahkan juga bertanya. Saya kira ini adalah ruangnya untuk bertanya tentang itu. Dan karenanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan mudah-mudahan kekurangan saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Mas Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita dapat kesempatan istimewa. Bagi yang ingin bertanya, silahkan menggunakan tombol raise hand-nya ya. Di bagian react, di situ ada raise hand-nya, silakan raise hand yang bertanya. Kalau tidak bertanya, saya sudah mempersiapkan pertanyaan saya. Ya, sekarang ada? Oke. Oke, sudah ada nih Kak Mia dari Bogor ya. Silakan langsung aja Kak Mia. Bismillah. Terharu Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bahagia banget bisa dapat materi dari Pak Ustadz ya. Barokallah, semoga terus dimudahkan semua urusannya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kita ingin menang dunia akhirat. Satu sisi, alhamdulillah saya sedang menjalankan bisnis juga. Nah, bagaimana supaya semuanya itu berjalan seimbang, Pak Ustadz? Seperti misalnya saya ibu rumah tangga, saya juga aktivis dakwah, dan juga alhamdulillah saya punya murid-murid asin dan beberapa halaqah Quran. Nah, dari satu sisi itu bagaimana supaya seimbang urusan dunia ini dalam berbisnis dan juga aktivitas dakwah kita seperti itu, Pak Ustaz. Mohon maaf jika kurang lancar, Pak Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Gimana? Langsung atau gimana? Ya, boleh Ustaz, langsung aja Ustaz. Baik. Ya, terima kasih Ibu Mia dari Bogor. Memang semua kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan porsi kesempatan yang sama ya, 24 jam. Dan saya kira pemberian Allah Subhanahu wa taala ini sekaligus menjadi tes cobaan untuk kita semua. Bagaimana bisa membagi-bagi ruang yang Allah berikan kepada kita ini dengan proporsi yang adil. Tapi intinya ada pada kata adil itu. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jadi saya kira ketika kita terlibat dalam multi kegiatan, kita tidak perlu mengorbankan yang satu demi untuk yang satu lagi. Tapi bisa kita sama-sama rajut sedemikian rupa sehingga kedua-duanya bisa tercapai. Saya bukan bermaksud untuk menyebut diri saya sendiri di sini, tapi kegiatan saya di kota New York ini sangat multi sekali. Saya ini juga punya tanggung jawab di komunitas, ya, sebagai direktur Islamic Center dan imam, ya. Tapi pada saat yang sama seperti saya sebutkan tadi, saya juga adalah chaplain atau spiritual consultant, konsultan spiritualitas di rumah sakit pemerintah, dan belum lagi kegiatan-kegiatan lain dakwah yang secara umum, ceramah, kemudian dialog antar agama. Saya juga banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan komunitas dalam relevansinya dengan pemerintah kota dan lain-lain sebagainya. Tapi alhamdulillah semuanya itu punya porsinya masing-masing. Tapi intinya adalah pertama, kita selalu benarkan, luruskan niat kita dulu. Karena niat itu menentukan semua langkah-langkah yang akan kita ambil. Kalau niat kita salah, maka pasti langkah-langkah yang akan kita ambil itu akan mengalami kesalahan. Ya. Dan karenanya niatnya diluruskan dulu. Pertama, memang betul-betul kita lakukan apa saja dalam hidup ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat penting sekali. Karena dengan niat yang lurus dan ikhlas ini, pertama akan selalu menjaga hati kita untuk mungkin bisa tergelincir di tengah jalan. Awalnya kita lakukan untuk Allah di tengah jalan, syaitan itu akan bermain, membawa hati kita untuk kita dipuji, untuk kita begini, untuk kita kaya, untuk kita mau macam-macam lah. Syaitan itu akan datang untuk menggoda kita. Jadi niatnya terus diperbaharui dan diluruskan. Nah, yang kedua, di dalam melakukan itu jangan lupa bahwa semua itu tidak terpisah dari qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar itu bukan sekedar takdir yang kita pahami artinya hasilnya, bukan. Tapi qadar itu juga menyangkut tentang energi, motivasi, kekuatan yang kita miliki. Itu tidak lepas dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbisnis, mungkin kita merasa punya skill, kita punya kemampuan. Tapi percayalah, kemampuan yang kita miliki itu adalah qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita. Maka jangan pernah berlepas diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ikat diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan memotivasi kita dan menguatkan kita dalam perjalanan. Nah, tentu yang ketiga adalah pada hasilnya itu selalu kembalikan kepada Allah. Ya. Ini dalam perjalanan umrah kemarin, saya mengulang-ulang satu ayat dalam Al-Quran itu. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Ayat ini menggambarkan bahwa hidup ini adalah perjalanan, perjuangan, tapi la taniya fi dzikri, jangan lemah dalam mengingatku. Maka dalam usaha yang kita lakukan itu, apa saja bentuknya, dan dalam bidang apa saja, selalu libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita belum berhasil, insya Allah berarti kita beristighfar, jangan-jangan karena kesalahan kita sendiri. Saya bersama Mbak Dias dan teman-teman ini kan kemarin waktu umrah itu sempat ke Taif itu ya. Dan bagaimana di Taif kita diingatkan bagaimana Rasulullah SAW setelah seharian berusaha untuk mendakwahkan agama ini, justru dilempari sampai keluar darah dari kaki beliau, keluar darah beliau. Malaikat datang kepada beliau. Tapi justru beliau itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, Allahumma inni ashku du'fa quwati wa hilata amri. Ya Allah, saya menyampaikan kepada engkau du'fa quwati, kelemahanku sendiri dan strategiku yang lemah
yang tidak benar barangkali. Maka terkadang kalau kita belum berhasil itu, kita justru kembali kepada Allah. Ya. Karena memang kita manusia pasti terbatas. Bahkan Rasulullah diingatkan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Diingatkan oleh Allah. Itu Rasulullah SAW. Maka sekali lagi saya kembali kepada ilmunya tadi. Pertama tentu masing-masing ada porsinya, tapi dalam melakukan semua itu jangan pernah terdiskoneksi, terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan itu pasti akan selalu diarahkan dalam menjalankan segala-galanya, insya Allah. Allahu a'lam. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas ini jawabannya. Dan di sini masih ada dua penanya lagi Ustadz. Sebenarnya ada 3 juga penanyanya. Ini mungkin kita langsung aja, tadi ada Mas Yuda ya. Oke, Assalamualaikum Mas Yuda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustaz Sidik atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah di forum ini saya bisa bicara langsung ya dengan Imam Besar Syamsi Ali yang di US sana ya. Luar biasa kesempatannya. Semoga Imam Syamsi Ali Allah jaga, Allah berikan kemudahan segala macam aktivitasnya di sana dan memberikan kontribusi dakwah yang besar ya bagi umat Islam ya di US sana ya. Mungkin yang saya mau tanyakan, kita saat ini di samping bekerja, bermuamalah dalam aktivitas kita sehari-hari, tapi di sisi lain juga saat ini kan terjadi di mana saudara kita di Palestina kan benar-benar mendapat ujian yang besar dari Allah. Yang mungkin saya sedikit mau tanyakan, bagaimana sikap dan umat Muslim di US sana melihat fenomena yang terjadi saat ini di Palestina, bagaimana saudara kita sampai saat ini tidak kunjung selesai peperangan, dan yang kita tahu di US sana termasuk yang paling besar support untuk membantai saudara kita di Palestina ya Pak Ustadz. Ya itu sih mungkin saya mempertanyakan sikap-sikap Muslim di sana, termasuk Imam Syamsi Ali, bagaimana metode dakwah untuk bisa ya kita bisa dibilang hampir semua umat Islam benci dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh US saat ini ya Ustadz. Itu aja sih Ustadz. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yuda. Saya kira yang pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa kita di dalam menyikapi apa yang terjadi di Palestina dan Gaza ini terlalu tanpa kita sadari berharap kepada Amerika. Tapi seringkali kita lupakan bahwa tanggung jawab terutama itu ada pada kita semua. Teman-teman kita di Gaza dan Palestina ini menderita sedemikian berat ini bukan karena kuatnya Amerika pertama kali, apalagi hanya Israel. Tapi karena umat ini tidak melakukan tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang pertama adalah membangun kesatuan dan ukhuwah yang solid. Selama umat Islam tidak membangun ukhuwah dan persatuan, kebersamaan, selama itu pula jangan kita bermimpi mengharapkan orang lain akan menyelesaikan permasalahan yang ada pada saudara kita. Saudara-saudara kita menderita bukan karena Amerika kuat, bukan karena Israel kuat, tapi karena kita tidak bersatu. Nah, kita punya hak untuk memblame, kita punya hak untuk marah, kita punya hak untuk kecewa, kita apapun itu. Tapi seringkali kita salah kaprah karena kita tidak pernah justru mengoreksi diri kita sendiri. Maka ini yang pertama saya harus luruskan. Yang kedua, kami di Amerika ini memang berdakwah bukan sekedar ceramah-ceramah saja. Kita pun bisa ceramah berapi-api di atas mimbar. Tapi bukan itu ceramah yang terutama kami lakukan di Amerika.
dakwah yang kami lakukan di Amerika adalah melakukan perubahan atau transformasi, perubahan mendasar dalam segala lini kehidupan, termasuk dalam perpolitikan. Dan ini pada Pilpres yang lalu, saya kira pada tataran tertentu, pada tingkatan tertentu, sudah ada keberhasilan. Karena memang salah satu tujuan kita dalam Pilpres kemarin itu adalah punishing, memberikan hukuman kepada pemerintahan Joe Biden dan Demokrat. Karena selama ini justru Israel itu punya sarana untuk membunuh saudara-saudara kita di Gaza itu karena bantuan Joe Biden, pemerintahan Demokrat. Maka memang hampir tidak ada harapan untuk kita memberikan dukungan kepada Kamala Harris. Karena memang kita ingin memberikan semacam punishment, ya, atau memberikan hukuman lah kepada pemerintahan Biden yang berkuasa saat ini. Dan nampaknya pada aspek tertentu itu berhasil. Seperti di Michigan misalnya, di mana banyak komunitas Muslim dan Arab yang dulunya mendukung Biden, sekarang justru mendukung Trump. Dan menjadikan kemudian Trump memenangkan pertarungan ini. Tapi bagaimanapun juga, perjalanan dakwah yang kami lakukan ini bukan hanya dibatasi oleh Pilpres saja. Pilpres itu hanya setiap 4 tahun saja. Kita sudah pernah merasakan pemerintahan Trump, dan kita juga tetap eksis, justru semakin kuat juga. Jadi kami tidak terlalu khawatir siapapun yang memenangkan pertarungan Pilpres itu. Kekhawatiran kami kalau kami tidak melakukan tanggung jawab dakwah. Oleh karenanya kami akan terus melakukan upaya-upaya dakwah yang kami lakukan, dan dakwah itu adalah pendidikan, mendidik, mencoba merubah mindset bangsa Amerika tentang apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Israel itu. Karena selama ini masih banyak orang Amerika kemudian dibodohin oleh media massa khususnya, bahwa yang terancam di Timur Tengah itu adalah Israel, dikelilingi negara-negara Arab yang kuat-kuat dan bisa dicaplok setiap saat. Saya kira masanya sekarang ini mereka harus merubah pandangan itu, apalagi dengan keterbukaan media sosial. Jadi intinya adalah kami terus-menerus melakukan upaya-upaya itu, dan kalau dakwah di Amerika ini berhasil, dan kita bisa melakukan transformasi atau perubahan mendasar di Amerika, maka itulah kemudian yang akan lebih efektif dalam merubah kebijakan Amerika di luar negeri. Tapi selama di dalam negeri tidak ada perubahan, sekuat apapun Menteri Luar Negeri Indonesia mengutuk di PBB misalnya, seperti Ibu Retno itu sering mengutuk. Dan kutukan itu dari dulu kok. Dari tahun 67 kutukan-kutukan itu udah banyak. Jadi saya tidak terlalu bertepuk tangan dengan kutukan itu. Udah biasa itu. Israel udah kebal dengan kutukan. Israel tidak akan bisa berubah kecuali Amerika berubah kebijakan luar negerinya. Dan kebijakan luar negeri Amerika tidak akan berubah kecuali dari dalam negeri akan dirubah. Dan insya Allah yang bisa merubah Amerika dalam negeri adalah proses-proses dakwah yang dilakukan oleh komunitas Muslim di Amerika. Maka keberadaan kami sangat-sangat penting untuk bisa merubah Amerika dalam rangka merubah kebijakan luar negeri Amerika untuk dunia lebih baik ke depan. Mungkin ini kata-kata yang terlalu besar, tapi sebuah mimpi kan harus kita sampaikan. Dan mudah-mudahan bisa terjadi suatu ketika insya Allah. Saya kira begitu, Pak Yuda. Terima kasih. Amin, amin. Alhamdulillah. Oke. Ustadz, mungkin masih ada waktu, Ustadz ya? Masya Allah. Masih, nggak apa-apa. Baik, Ustadz. Tadi ada Pak Alfian ya, Pak Alfian. Assalamualaikum, Pak Alfian. Oke. Silakan Pak Alfian, bisa unmute. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Imam New York, Pak Samsi Ali. Saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan-kegiatan beliau ini. Karena di samping beliau sebagai kebanggaan kita yang hidup dalam komunitas barat gitu kan, di Amerika, yang tidak semua orang yang bisa melakukan itu. Dan saya bangga kepada beliau, dan banyak betul inspirasi-inspirasi yang kita dapat dari beliau. Nah, pada kesempatan ini saya mohon maaf Ustadz, mungkin insya Allah kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, insya Allah kita tetap bergabung. Karena dengan kemajuannya ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini seperti yang Ustadz ungkapkan, kita ini berada dalam satu
ya dalam satu dunia, tapi dalam dunia yang sangat dekat sekali. Apa yang terjadi di mana-mana kita akan update dalam hitungan menit dan detik. Nah, pada kesempatan ini Ustadz, saya ingin, karena masih hangat-hangatnya pada beberapa hari terakhir ini tentang kemenangan Presiden Donald Trump. Saya mohon maaf Ustadz, jadi tidak mengikuti secara detail karena Ustadz di sana. Kira-kira mungkin ada kelebihan dari Donald Trump ini, kira-kira membuat komunitas Muslim ini yang luar biasa, yang saya lihat di internet itu ada 2,5 sampai 3,5 juta, saya cukup besar Muslim kita yang ada di Amerika. Apakah Donald Trump ini dianggap ada punya sumbangsi, atau dia bisa memainkan peran politik global nanti ketika dia terpilih? Mungkin dia punya komitmen terhadap dunia Islam. Kita kadang-kadang melihat kondisi Gaza dan Palestina, kita betul-betul miss dan menangis kita kadang-kadang. Jadi apakah Donald Trump ini punya kontrak atau komitmen sehingga para komunitas Muslim di New York, terutama di total di Amerika, itu kecenderungan untuk memilih Donald Trump? Mungkin apakah dia ini punya komitmen terhadap Islam, atau selama dia menjabat itu punya hubungan yang baik terhadap komunitas Muslim ada di Amerika. Nah, kita berharap dengannya terpilihnya Donald Trump, tensi politik global ini menurun. Sebab ini cemas-cemas, ada khawatiran terhadap dunia global, terhadap masa depan dunia ini kalau terus-menerus Amerika mengendorse beberapa kebijakan di dunia barat gitu kan, sehingga membuat kekhawatirannya luar biasa. Yang kedua Ustadz, saya ingin menanyakan, kadang-kala ini saya melihat bahwa kalau bicara masalah Israel ini, komunitas dia kan tidak terlalu besar sebenarnya Ustadz. Ya berapa, kalau nggak salah kita nggak sampai 10 juta gitu kan. Jadi artinya, andaikan negara-negara Islam ini sedikit bersatu saja, ini luar biasa kekuatan kita. Baik dalam konteks kita bidang ekonomi ya, kalau kita bersatu, itu luar biasa komunitas Muslim ini untuk memberikan bargaining kepada Israel. Nah, apa kira-kira motivasi menurut pandangan Ustadz ya, karena sudah saya tahu Ustadz juga lama juga di Timur Tengah, juga di Barat, kira-kira apa pertimbangan sebuah negara karena tidak kompak untuk berhadapan dengan Israel ini? Nah, yang ketiga Ustadz, saya terhanyut juga kadang-kadang sebagai Muslim kita tetap konsisten ya, bahwa dunia dan akhirat. Saya ingat Ustadz mengungkapkan berbagai hal pentingnya kehidupan kita akhirat. Kadang-kadang saya ingat kata ulama yang pernah saya dengar juga, dunia ini andaikan kita cari juga belum tentu dapat. Andaikan dapat pasti tidak banyak. Andaikan banyak pasti tidak akan puas. Dia bilang andaikan akhirat kita kejar, insya Allah pasti dapat. Sudahlah dapat banyak lagi. Sudahlah banyak, insya Allah puas lagi. Nah, kadang-kadang Ustadz, saya pribadilah kadang-kadang untuk menyeimbangkan bagaimana kehidupan akhirat yang kita utamakan, kadang-kadang saya pribadi tidak konsisten juga kadang Ustaz. Tetap ada nafsu-nafsu dunia ini, kadang-kadang kita untuk memfilterkannya kurang bisa maksimal. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Ustaz, sehingga komitmen kita terhadap dunia itu berkurang, kita kejar akhirat dulu, insya Allah dunia akan mengikuti. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tafadhol Ustaz. Ada 3 pertanyaan, tapi saya tidak terlalu ingat semuanya ya. Saya ingat yang kedua, kalau nggak salah, tentang apa sesungguhnya yang menjadikan sebagian dunia Islam ini kok begitu nampak seperti terlalu khawatir kepada Israel di Timur Tengah. Padahal Israel itu penduduknya sebenarnya hanya sekitar 6-7 juta saja, karena orang Yahudi di dunia itu hanya 15-16 juta maksimal. Ya, maksimal 16 juta. Sekitar 7 juta maksimal di Israel, sekitar 5 juta di Amerika. Selebihnya banyak di dunia Islam. Banyak di Iran, di Aljazair, di Maroko, bahkan di Yaman, dan beberapa negara Afrika, dan beberapa sebagian di negara-negara Eropa. Tapi sebenarnya Yahudi itu hanya 15-16 juta di dunia, dan hanya 7 juta di Israel. Jadi kalau kita biasa bercanda di Indonesia bahwa kalau meludah saja mereka bisa tenggelam, ya mungkin memang begitu.
Ya, tapi apa sebenarnya menjadikan kok Israel ini nampaknya begitu digandrungi ya oleh sebagian dunia Islam, sehingga sebagian dunia Islam ini dengan segala ketidaksenangan masyarakatnya tetap membangun hubungan diplomasi misalnya dengan Israel. Kita lihat bagaimana misalnya Uni Emirat, kemudian Bahrain, kemudian Oman, lalu kemudian Jordan sudah lama, demikian juga Mesir sudah lama, Sudan yang mengejutkan, yang dulu kita kenal Umar Bashir dengan pergerakan ikhwannya, tiba-tiba Sudan ini membangun hubungan diplomasi dengan Israel, dan Turki juga membangun hubungan diplomasi dengan Israel. Kenapa kok begitu digandrungi Israel ini di Timur Tengah dengan segala setan yang setan ini kan terjemahnya evil, dengan segala kejahatan yang dia lakukan kepada saudara-saudara kita bangsa Palestina ini. Memang ini pertanyaan yang perlu kita coba cermatin, tapi saya melihat bahwa ini lebih kepada mindset yang sudah lama terbangun, bahwa seolah-olah Israel ini begitu sangat hebat dan yang pintar dan akan banyak memberikan keuntungan. Seolah-olah kemajuan teknologi itu ada semua di tangannya Israel. Sehingga Uni Eropa, Uni Emirat misalnya kalau mau maju secara teknologi, secara sains, bagusnya kerjasama dengan Israel. Padahal dalam beberapa tahun sudah kerjasama dengan Israel, di hubungan diplomasi dengan Israel, apa sih yang Israel sudah berikan kepada Uni Emirat? Paling tidak hanya orang-orang Israel saja yang berkunjung ke Emirat. Tidak banyak juga secara ekonomi didapatkan. Uni Emirat udah kaya raya sebenarnya. Bahkan sebenarnya Uni Emirat kalau mau jujur kerjasama secara dengan negara-negara Arab saja udah sangat lebih apa yang diperlukan lagi kan. Tapi ini mindset yang terbangun seolah-olah kalau nggak kerjasama dengan Israel, seolah-olah nggak akan maju secara teknologi, tidak akan maju secara politik dan lain sebagainya. Jadi sudah ada semacam persepsi yang terbangun seperti itu, bahwa Israel ini memiliki segala-galanya, sangat hebat dalam segala-galanya. Ya mungkin pada tataran tertentu ada benarnya. Ya, karena banyak penelitian-penelitian research yang sangat maju itu dihasilkan oleh orang Israel, ya, termasuk dunia intelligence. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita tidak bisa sampai kepada tataran itu, pada kehebatan itu harus dengan Israel? Nah, ini kan pertanyaan. Jadi, nah, yang kedua, memang ada permainan politik global di mana dunia Islam dan khususnya di Timur Tengah ini ditakut-takutin. Ditakut-takutinya itu adalah bahwa kalau kamu tidak membangun hubungan dengan baik dengan Israel, maka kamu akan diserang oleh negara tertentu yang menyakitkan karena sama negara Islam. Misalnya Saudi Arabia. Sedemikian ditakutkan jangan sampai diserang oleh Iran. Dan Iran dipersepsikan negara yang membangun kekuatan nuklir yang sangat berbahaya. Yang paling terancam adalah negara-negara Khalij, negara-negara Gulf. Kuwait, Saudi, Bahrain, Emirat. Maka mereka harus diperbentangkan dengan Iran ini. Maka Iran menjadi justifikasi pembenaran untuk Amerika bisa masuk ke Timur Tengah. Ada pangkalannya di Saudi Arabia, ada pangkalannya di beberapa negara. Untuk apa? Agar mereka atas nama melindungi negara-negara ini dari serangan Iran. Nah, ini kan kebodohan sebenarnya. Kebodohan yang terjadi. Tapi secara teologi, secara agama, adalah karena memang dunia Islam sekarang ini mengalami penyakit kronis yang disebut dengan wahan itu. Wahan. Kata Rasulullah SAW, 15 abad yang lalu, suatu ketika kamu itu akan diperebutkan oleh musuh-musuh, sebagaimana sepotong daging diperebutkan oleh anjing-anjing. Para sahabat bertanya, apakah kami ketika itu minoritas ya Rasulullah, sedikit jumlahnya? Min qillatin. Bukan. Bal antum katsirun, kamu banyak, kamu mayoritas, hampir 2 miliar umat Islam. Tapi kamu punya penyakit wahan. Lalu sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah, apa itu wahan? Rasulullah tidak menerjemahkan kata itu, tidak juga memberikan definisi tentang kata itu, tapi memberikan simptom, ciri-cirinya saja. Apa tanda-tandanya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Nah, itulah yang sekarang ini. Kebetulan saya ini kan khatib, salah seorang khatib di PBB sekali sebulan. Jadi saya kalau khutbah di PBB itu banyak berjumpa dengan diplomat-diplomat Islam dari seluruh dunia. Indonesia, Malaysia, dari Timur Tengah juga.
Saya biasanya bertanya kepada mereka, apa yang kamu lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Hampir rata-rata tidak bisa menjawab apa, kecuali mengatakan yang masing-masing kita punya kepentingan nasional. National interest, kepentingan nasional. Nah, kata kepentingan nasional ini sesungguhnya itu menjadi salah satu terjemahan dari Wahan tadi. Ketika seorang muslim atau bangsa muslim rela saudaranya dibantai demi kepentingannya sendiri, maka itu sudah penyakit Wahan yang menimpa. Karena sesungguhnya dia sedang diinjak-injak. Kalau saudara-saudara kita di Palestina diinjak-injak, dibunuh, dibantai, kita yang terinjak-injak. Kenapa? Kita ini satu body, satu tubuh sebagai umat. Dan kalau kita tidak merasakan sakit itu lagi, berarti kita sedang sakit. Orang yang sakit itu gimana? Terbolak-balik perasaannya. Makanan yang enak jadi nggak enak tuh. Makanan yang nggak enak, yang pahit, paria jadi enak itu. Nah sekarang ini umat Islam begitu. Ada yang lebih senang kerjasama dengan Israel daripada kerjasama dengan sesama Muslim. Maka ini adalah penyakit yang sedang menimpa umat kita. Intinya adalah umat kita sedang sakit. Itu yang penyebabnya. Makanya perlu diobati. Perlu healing. Perlu disembuhkan. Tadi saya kira apa lagi yang ditanyakan tadi ya? Lupa Pak Alfian apa tadi? Ya, terkait Donald Trump. Oh ya, Donald Trump. Jadi Donald Trump ini orang yang tidak bisa diprediksi. Kalau kita fokus pada apa yang terjadi ketika dia memerintah dulu, sebenarnya kita marah karena dulu pernah mengeluarkan aturan Muslims ban, ingin melarang orang Islam masuk Amerika. Tapi kemarin ketika ada sekelompok orang Islam sempat bertemu dia memang berjanji. Jadi rupanya Donald Trump ini orangnya siapa saja yang mendampingi dia akan mempengaruhi. Makanya sekarang kita berusaha betul untuk mencoba mendekat dan memberikan klarifikasi. Misalnya ada 5 poin yang diminta oleh komunitas Muslim kemarin kepada Donald Trump. Yang pertama, hentikan perang, baik di Timur Tengah maupun di Ukraina. Yang kedua, jaga moral anak-anak kita, khususnya di kurikulum di sekolah, yang dimana anak-anak banyak dipengaruhi oleh LGBT. Donald Trump setuju dengan ini. Yang ketiga, ikut mengurangi Islamofobia, karena selama ini dia menjadi sumber Islamofobia. Bukan karena dia anti-Islam, tapi dia dipengaruhi untuk selalu mengucapkan kata-kata Islam itu benci kita, Islam itu datang untuk mengambil alih negara ini. Nah, ini yang menjadikan. Dia setuju dengan itu. Dan yang keempat, dia setuju untuk membangun kerjasama dengan komunitas Muslim. Dan yang kelima adalah memperbaiki perekonomian. Dan semua kita sepakat itu. Dan Donald Trump kelihatannya menerima 5 poin yang kita sampaikan itu. Ini yang kemudian menjadikan komunitas Muslim lebih percaya bahwa Donald Trump masih bisa didekatin. Karena daripada orang yang sudah merasa bersahabat, tapi ternyata menusuk. Demokrat kan selama ini kita selalu merasa bersahabat, karena Demokrat seolah-olah memberikan kebebasan kepada kita. Tapi kenyataannya mereka, pemerintahan Demokrat ini memberikan bom kepada Israel untuk membom saudara kita. Kita minta kepada Kamala Harris untuk menghentikan bantuan saja. Nggak perlu berpihak kepada kita. Nggak perlu berpihak. Hentikan saja bantuan kepada Israel. Ternyata selalu mengatakan bahwa Israel punya hak membela diri, dan dia akan selalu meyakinkan Israel untuk memberikan segala peralatan untuk membela diri, artinya senjata maksudnya. Ini kan luar biasa. Makanya kita memang ingin mencoba melakukan punishment itu, menghukum. Maka alhamdulillah pada tingkatan tertentu hukuman itu berhasil. Bahwa Demokrat tidak terpilih bukan hanya capresnya, tapi juga senatnya dikalah. Jadi di senat Demokrat itu kalah. Dan senat itu sangat menentukan. Karena peraturan sebelum di voting di Kongres itu harus diputuskan oleh senat dulu. Calon menteri bahkan calon dubes sekalipun itu harus lewat proses senat. Jadi banyak menentukan di senat. Dan sekarang ini Republikan yang menang. Ini Donald Trump bisa ongkang kaki nanti ini untuk mengambil keputusan. Karena senat dia menangkan, kemungkinan di Kongres juga Republikan akan mayoritas juga. Berarti Demokrat betul-betul terjatuh. Dan ini akibat daripada bantuan Joe Biden kepada Israel selama ini. Wallahu a'lam. Saya kira cukup itu. Baik, Ustaz, ini ada satu lagi dari Profesor Haji Didin. Silakan.
Hezbollah. Oke, sudah. Udah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, ini sangat menginspirasi selalu ke kita semua ya. Ini sekedar sumbang saran ya Pak Ustadz ya. Ketika dunia ini makin global ya, ternyata justru kan mereka ingin menyempit ya. Di Eropa membuatlah Uni Eropa ya dengan mata uang tunggal ya, euro ya. Mereka menjadi kuat ya karena dengan mata uang tunggal mereka tentunya pasti ya dengan mudah ya untuk mempertahankan ekonomi mereka ya. Kemudian di Afrika ya, itu juga ada Uni Afrika 55 negara ya. Di Eropa ada 27 negara ya. Kalau Uni Afrika 9 September 99 ya. Kalau Uni Eropa kan 1993. Nah, sekarang sedang dibentuk Uni Amerika Utara ya. Yang kurang lebih 9 negara. Ya, termasuk Amerika ya di situ ya. Mungkin nggak Pak Ustadz, agar Islam lebih kuat kita membentuk aja Uni Islam ya. Dengan mata uang tunggal misalnya ya. Sehingga mungkin kita kan jauh lebih berwibawa ya, lebih punya harkat ya. Karena mereka pun membentuk ternyata ya selama ini ya. Karena OKI saya kira kalau OKI belum hanya sekedar semacam organisasi ini ya. Ya mohon maaf mungkin semacam formalitas. Tapi kalau sudah Uni Islam nanti kalau digagas oleh negara-negara yang mayoritas Islam ya. Toh mereka juga membentuk, Amerika membentuk, Eropa membentuk, Afrika membentuk. Kenapa kita tidak misalnya? Ya, Insya Allah dengan gagasan itu mudah-mudahan melalui pengajian ini, mudah-mudahan teman-teman ada gagasan ini, mudah-mudahan ke depan ini bisa terbentuk. Insya Allah ya, Islam akan menjadi kekuatan yang sangat besar di dunia. Ya, mungkin itu Pak Ustadz, gimana tanggapannya kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ide yang bagus ya, ide yang bagus. Ya, cuma memang perlu definisi. Misalnya karena sekarang ini kan ada OKI yang dianggap sebagai pemersatu negara-negara Muslim mayoritas. Dan OKI itu didirikan sebenarnya tujuan utamanya dulu, tujuan khususnya dulu, yang khas dulu, tujuan utama lah. Itu adalah membela Palestina. Karena itu bermula ketika Israel membakar Masjid Al-Aqsa. Lalu kemudian negara-negara Islam berkumpul dan menghasilkan terbentuknya OKI. Dan Indonesia memainkan peranan yang sangat besar sekali dalam pembentukan OKI itu. Hanya kemudian OKI tidak punya gigi. Jadi saya kira yang diperlukan sekarang ini adalah ada inisiatif baru untuk mencoba mempower, memperkuat kembali OKI itu. Kalau membentuk yang baru nanti akan tersandung lagi dengan dualisme organisasi dalam dunia Islam. Ada OKI dan kemudian ada juga Uni Islam atau apalah gitu nantinya. Tapi saya kira di sinilah kemudian menjadi tantangan Pak Presiden Prabowo yang sudah membentuk 2 wakil menteri, dan salah satunya adalah teman saya Anies Mata, itu satu pondok dengan saya dulu. Katanya tugasnya khusus untuk negara-negara Islam. Saya tidak tahu akan kemana arah kerjanya sebagai seorang wakil menteri yang akan menangani khusus negara-negara Islam. Apakah akan berujung kepada pembentukan Uni Islam atau apa, saya kurang tahu. Tapi intinya kalau menurut saya adalah bagaimana membangun gigi bagi OKI ini. Mungkin perlu inisiasi dari Indonesia mengambil inisiatif untuk membangun ukhuwah kembali dalam bahasa agama itu, tapi sebenarnya ukhuwah itu adalah memperkuat kembali kebersamaan, persatuan, mengurangi perbedaan-perbedaan, menjembatani perbedaan yang ada, sehingga mereka yang saling ditakut-takutin, saya istilahkan saling ditakutin itu, Iran dan Saudi misalnya, itu dinormalkan kembali hubungannya. Dan ini tantangan. Indonesia saya kira bisa mainkan peranan yang signifikan. Walaupun saya melihat bahwa untuk kerja-kerja seperti itu sebenarnya cukup dengan special envoy saja, tidak perlu wakil menteri. Itu kan satu kritikan kepada pemerintah Prabowo saja. Kalau jadi wakil menteri terlalu besar untuk ngurus hanya khusus negara-negara Islam saja.
karena dunia ini kan begitu hampir 200 negara anggota PBB. Jadi intinya saya setuju itu ideal, tapi mungkin realistisnya agak berat menuju ke sana, apalagi kalau dikaitkan dengan ingin memberikan solusi kepada apa yang terjadi di Palestina sekarang ini. Saya kira perlu tindakan cepat yang segera, dan untuk cepat dan segera ini adalah kembali memperkuat posisi OKI. OKI itu adalah organisasi kedua terbesar di dunia setelah non-blok. Jadi ada namanya non-blok, itu negara Asia Afrika dulu dirumuskan di Bandung, lalu itu menjadi negara organisasi terbesar pertama dunia. Dan yang kedua adalah OKI, 57 negara. 57 negara. Kalau 57 negara ini bisa membangun kebersamaan, kesatuan, satu kata, saya kira tidak semudah itu Amerika akan menentukan seenaknya saja. Malah sekarang ini saya melihat justru politisi global yang paling hebat sekarang itu adalah Putin. Putin membentuk BRICS. Pertamanya hanya 5. BRICS, Brazil, Rusia, kemudian India, China, dan South Africa, Afrika Selatan. Nah sekarang ini sudah berkembang, malah Indonesia kemarin ikut pertemuan, saya kira Indonesia ingin juga ikut di situ. Nah berarti Putin berhasil sebenarnya ya, membentuk satu koalisi baru. Nah apakah ini nanti akan mengimbangi kekuatan Amerika dan koalisinya di Barat? Saya kurang tahu, tapi kita memang menghendaki adanya keseimbangan. Karena Amerika selama ini terlalu semena-mena. Dengan runtuhnya Uni Soviet, jatuhnya Uni Soviet, Amerika merasa tidak punya tantangan lagi, maka mereka seenaknya saja. Maka saya sebenarnya mengapresiasi Putin dengan gerakan BRICS itu, walaupun masih terbatas pada gerakan ekonomi nampaknya, tapi juga kalau perlu gerakan militer sekalipun, walaupun tidak perlu perang, hanya semacam mengimbangi saja kesemena-menaan militer Amerika di mana-mana, ingin berperang dan merasa menang sendiri. Saya kira begitu Pak, jadi saya setuju, tapi mungkin realistisnya OKI saja diperkuat dulu. Saya kira begitu, Allah alam. Cukup ya? Ya Ustaz, ini ada terakhir Ustaz, ada titipan pertanyaan. Singkat aja mungkin ini lebih ringan Ustaz ya. Di luar ini. Pertanyaannya adalah kalau ada orang yang pernah punya salah ataupun mungkin dosa Ustaz, apakah kemenangannya itu beda sama orang yang nggak pernah salah? Apakah lebih lancar orang yang nggak punya dosa atau bagaimana nih Ustaz? Siapa orang yang tidak pernah salah? Kecuali mereka yang memang diberikan penjagaan secara khusus, para nabi dan rasul. Tapi semua orang pernah salah. Dan justru orang yang pernah, kata pernah ini penting digarisbawahi. Orang yang pernah berarti bukan bersalah lagi, pernah. Tapi kemudian sudah benar. Justru itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Al-Qur'annya di surah Al-Furqan. Allah mengatakan begini. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang-orang yang pernah bersalah kemudian dia bertaubat, beriman dan beramal soleh, tidak saja dosanya diampuni, tapi diganti dosa itu dengan kebaikan. Diganti dosa itu dengan kebaikan. Jadi coba lihat bagaimana hebatnya kasih sayang Allah itu ya. Bukan sekedar dihapuskan, bukan sekedar dikosongkan, menjadi kosong. Tapi justru kalau ada 1000 kesalahan tadi, diganti 1000 kesalahan menjadi 1000 kebaikan itu. Karena 1000 kesalahan dia mampu hilangkan. Dia mampu tinggalkan. Maka 1000 kesalahan diganti dengan 1000 kebaikan. Coba lihat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berkecil hati kalau pernah berbuat salah, lalu kemudian disadari, kemudian minta ampun, dan kemudian diganti dengan amalan-amalan yang baik pada hal-hal yang pernah kita rusak dulu dengan kesalahan-kesalahan itu. Insya Allah tidak akan mengurangi kemungkinan untuk menang, tidak akan mengurangi kemungkinan untuk sukses dan jaya, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat maupun hadis-hadisnya. Jadi tidak berbeda dalam hal ini. Saya khawatir orang yang merasa tidak pernah salah itu justru tidak akan pernah merasa tidak akan kemana-mana. Orang yang merasa tidak pernah salah itu justru berbahaya karena dia tidak akan keluar dari
dari zona nyamannya. Saya mah udah hebat di sini. Tapi orang yang pernah bersalah, justru dia akan keluar dari zona itu. Dia akan pergi mencari tempat yang lain. Maka kemungkinan untuk sukses akan lebih besar lagi. Saya kira begitu. Allah. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Alhamdulillah ini insya Allah cukup puas ya pada hari ini dan kita dapat insight banyak sekali dari berbagai aspek ya, ilmu akhirat, ilmu agama, ilmu politik juga, ilmu dunia, semuanya Alhamdulillah dapat lengkap hari ini, Masya Allah tabarakallah. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Kita sudah di penghujung acara. Mungkin Ustaz sebelum menutup ya, di sana mungkin juga udah malam, udah mau jam 8 malam. Ustaz boleh minta tolong ditutup dengan membacakan doa Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, insya Allah Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kita akhiri pertemuan kita ini dengan menyampaikan doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga selalu dalam iman dan Islam. Kita diterima dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diselimuti rahmat dan kasih sayangnya. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk berbuat baik ya, untuk keluarga kita, untuk masyarakat secara luas, untuk umat kita. Dan yang terpenting mudah-mudahan kita dijaga sehingga nantinya di saat kita kembali kepada Allah kembali dalam keadaan husnul khatim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.